Menarik ini Mbak, karena pada periode yang lalu, OJK dan BI jelas sekali posisinya terhadap aset kripto, yang menolak aset kripto dengan berbagai pertimbangan. Yang saya kira pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan pada waktu itu clear ya, karena memang aset kripto yang kripto dalam artian diciptakan sebagai uang digital, ya, dengan konsep desentralisasi yang adalah aset yang sangat berisiko, ya, karena tidak ada underlying yang bisa membackup risiko-risiko yang terkandung di dalam aset kripto, ya. Dan sudah terbukti sekarang bagaimana fluktuasi dari aset kripto itu sudah merugikan sedemikian besar jumlah, ya, baik itu dari materi maupun jumlah masyarakat yang terdampak atau mengalami kerugian dikarenakan fluktuasi dari aset kripto di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Ya, pertimbangan-pertimbangan dari OJK dan Bank Indonesia pada waktu itu sangat clear, jelas, tetapi kemudian kita tahu juga stand dari pemerintah yang mempertahankan aset kripto yang pada waktu itu dikelola di Bapepti, ya, dalam kaitannya aset kripto sebagai aset yang diperjualbelikan. Tetapi aset kripto, uang kripto sebagai mata uang itu tetap dilarang, yang tetap tidak diakui di penggunaannya di Indonesia. Ya. Jadi mungkin ini adalah jalan tengah, ya, di mana pemerintah mau tidak mau akhirnya dan otoritas dalam hal ini juga OJK menerima kehadiran aset kripto yang memang menjadi sebuah keniscayaan, ya. Walaupun Bank Indonesia saat ini sedang berupaya untuk memunculkan yang disebut namanya Central Bank Digital Currency sebagai, ya, alternatif dari uang digital yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, itu tadi sekitar pandangan Anda mengenai regulasi OJK yang akhirnya sekarang memiliki mandat untuk meregulasi kripto di Indonesia. Tapi juga tadi disebutkan oleh Bapak Mahendra Siregar bahwa untuk regulasi sendiri hanya untuk jenis kripto dengan underlying asset atau stablecoin. Bagaimana pandangan Anda dengan regulasi ini yang hanya terbatas pada jenis stablecoin tertentu dan tidak untuk jenis lainnya, dan juga tadi ada tambahan mengenai regulasi dari OJK sendiri hanya untuk mendorong penempatan underlying-nya di dalam negeri. Ya, ini artinya OJK tetap konsisten dengan pandangannya yang dulu, ya, pandangannya pada awalnya yang menolak aset kripto dikarenakan eh, risiko yang besar yang terkandung di aset kripto, ya. Karena memang tidak ada yang membackup dari aset kripto, yang beda dengan uang, ya. Uang ini kan ada backupnya, ada yang menggaranti, yaitu bank sentral yang menerbitkannya. Sementara aset kripto sesuai dengan memang proses penciptaannya yang menggunakan pendekatan desentralisasi, ya, diciptakan oleh dari dan masyarakat itu sendiri, para penggunanya, itu tidak ada yang membackup, ya, sehingga memang risiko dari aset kripto itu sangat tinggi. Ini yang menjadi alasan sebelumnya Bank Indonesia dan OJK menolak aset kripto. Nah, ketika OJK mendapatkan amanah untuk mengatur dan mengawasi aset kripto, maka saya kira memang OJK dalam hal ini tetap konsisten. Untuk itu OJK hanya membatasi, ya, mengawasi, mengatur, mengawasi aset kripto yang tingkat risikonya itu sudah dibatasi. Ya, makanya disebut namanya aset kripto stable coin, ya. Kripto yang sudah dibatasi dengan mengkaitkan kripto tersebut dengan apakah itu mata uang atau komoditas lainnya, seperti emas misalnya, sehingga gejolak nilai dari kriptonya itu terbatasi, tidak terlalu tanpa batas. Yang sekarang ini boleh dikatakan tanpa batas, kan. Sebuah aset kripto bisa kehilangan nilai benar-benar sampai ke zero, sampai ke habis, ya, dan itu terjadi di beberapa aset kripto. Nah, inilah yang dihindari oleh OJK. OJK hanya mengatur dan mengawasi pada aset-aset kripto yang sudah terbatasi risikonya, yaitu bentuknya adalah kripto yang sudah dalam bentuk stablecoin. Lalu bagaimana jika masih ada masyarakat di Indonesia yang masih ingin melakukan trading cryptocurrency tapi tidak dengan jenis stablecoin? Untuk yang ini kan OJK kan belum mengatur nih Mbak, ya, baru dapat amanah.
dan saya kira OJK akan segera menindaklanjuti amanat tersebut dengan membuat ketentuan-ketentuan mengatur bagaimana transaksi-transaksi terkait dengan crypto ini. Ya, dengan fokus yang akan diatur oleh OJK adalah aset kripto yang stablecoin. Untuk kripto jenis lain, ya saya kira ini yang memungkinkan yaitu adalah dilarang, ya, dilarang untuk melakukan transaksi aset kripto yang bukan yang diatur oleh dan diawasi oleh OJK. Ya. Ini dalam rangka untuk melindungi masyarakat kita, ya, dari bahaya risiko-risiko yang terkandung di dalam kripto yang bukan stablecoin.